Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Son Haji Saputra, NIM 20212110102 dari kelas HKI 3D akan mempresentasikan hasil dari penghitungan waktu sholat wajib yang telah saya lakukan guna memenuhi penugasan ujian akhir semester Ilmu Astronomi Islam. Penghitungan waktu sholat wajib yang saya lakukan adalah berdasarkan koordinat tempat tinggal saya berada, dan waktunya sesuai dengan tanggal lahir saya. Alamat tempat tinggal saya berada di Jalan Trinetra, Gerjen, Pucangan, Kartosuro, dengan koordinat tempat lintang -7 derajat 33 menit 48 detik, dan sedangkan bujurnya berada pada posisi 110 derajat 44 menit 13 detik. Dengan waktu yang saya gunakan adalah 23 Februari, sesuai dengan tanggal kelahiran saya. Sebelum masuk ke dalam penghitungan waktu sholat, alangkah baiknya kita mengetahui tentang istilah-istilah yang akan digunakan di dalam menghitung waktu sholat. H adalah tinggi matahari. Simbol T adalah sudut matahari. MP atau meridian pas, rumusnya adalah 12 dikurangi E. E adalah equation of time. INTR berarti interpolasi dengan rumus bujur tempat dikurangi bujur daerah dibagi 15. Untuk simbol seperti ini berarti itu adalah lintang tempat. Simbol ini berarti bujur tempat. Simbol E berarti equation of time. Dan simbol terakhir ini disebut dengan deklinasi matahari. Nah, tinggi matahari itu telah ditentukan terkecuali dalam beberapa sholat tertentu seperti sholat asar. Adapun nilai dari tinggi matahari dari tiap-tiap sholat, misalnya dalam tinggi matahari sholat duhur, itu tinggi matahari itu tidak ada. Jadi dalam penghitungan waktu sholat duhur, nanti yang akan paling mudah dibandingkan dengan menghitung waktu sholat lainnya. Tinggi matahari asar. Nah, ini tidak ada ketetapannya, jadi kita harus mencari terlebih dahulu, harus menentukan terlebih dahulu tinggi matahari dengan rumus kotan H sama dengan tan lintang tempat dikurangi deklinasi matahari ditambah 1. Untuk tinggi matahari maghrib, -1 derajat, isya -18 derajat, dan subuh berada dalam -20 derajat. Oke, langsung saja kita akan menghitung waktu sholat duhur pada tanggal 23 Februari di Gerjen Kartosuro. Kita harus memerlukan setidaknya 3 data, yaitu bujur tempat kita berada, equation of time, dan bujur daerah dalam satuan WIB. Bujur tempat adalah 110:44 menit. Ini adalah koordinat bujur tempat tinggal saya berada. Equation of time -0 derajat 13 menit 27 detik. Nah, untuk data equation of time itu bisa dilihat dalam buku Ephemeris. Dan sedangkan bujur daerah, kenapa kok dalam satuan WIB? Karena Kartosuro berada dalam wilayah waktu Indonesia bagian Barat WIB dengan besaran 105 derajat. Cara penghitungannya,
MP meridian pas yang telah saya sebutkan tadi, rumusnya 12 dikurangi E. Nah, tinggal masukkan saja 12 dikurangi E. Nilai E min 0 derajat 13 menit 27 detik. Dimasukkan ke sini. Terus habis itu sama dengan, oh iya, penghitungannya itu menggunakan kalkulator saintifik. Diderajatkan, hasilnya tadi 12 dikurangi equation of time ini sama dengan diderajatkan menjadi 12 derajat 13 menit 27 detik. Ini adalah dalam satuan local mean time, dalam waktu lokal. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan INTR, interpolasi, dengan rumus bujur tempat dikurangi bujur daerah dibagi 15. Caranya seperti tadi, yaitu kita tinggal memasukkan data sesuai dengan rumus 110 bujur tempat, 110 derajat 44 menit dikurangi 105 derajat dibagi 15. Dalam penempatan tanda kurung itu harus sesuai juga dengan rumus. Kita tinggal hitung saja dengan menggunakan scientific calculator, dengan hasilnya yaitu 0 derajat 22 menit 56 detik. Langkah selanjutnya, langkah terakhir dalam menentukan waktu sholat duhur, ini MP dikurangi interpolasi. MP-nya tadi sudah kita hitung, 12 derajat 13 menit 27 detik dikurangi interpolasi 0 derajat 22 menit 56 detik. Nah, kita tinggal sama dengan, kemudian kita tekan derajat. Nah, sudah ketemu hasilnya. Dalam sholat duhur di tempat saya berada di Gerjen Pujangan Kartosuro, waktu duhur pada tanggal 23 Februari berada pada pukul 12 derajat 50 menit 31 detik, atau dibaca jam 11 lebih 50 dalam satuan WIB. Ini adalah waktu sebenarnya dalam hitungan matematis ilmu astronomi. Kalau dengan ihtiyat itu bisa ditambahkan 1-2 menit. Baik, saya akan melanjutkan penghitungan waktu sholat, yaitu sholat asar pada tanggal 23 Februari dengan lokasinya, tempatnya berada di Jalan Trinetra, Gerjen Pujangan Kartosuro, seperti yang telah saya sebutkan tadi. Nah, kita harus memerlukan data-data yang akan digunakan. Bedanya dengan sholat duhur, data yang digunakan dalam sholat duhur itu setidaknya ada 3. Nah, kalau waktu sholat asar kita harus memerlukan lebih banyak data. Data yang dibutuhkan, lintang adalah min 7 derajat 33 menit. Ini lintang di tempat saya berada. Bujur 110 derajat 44 menit. Untuk equation of time, untuk nilai equation of time itu berada pada min 0 derajat 13 menit 26 detik. Deklinasi min 9 derajat 58 menit 59 detik. Nah, untuk equation of time dan deklinasi kita bisa melihat datanya dengan menggunakan data epemeris yang kita bisa dapatkan di website atau di situs lainnya. Untuk bujur daerah, karena wilayah saya berada di WIB, maka besarannya 105 derajat. Untuk tinggi, nah ini yang membedakan dari penghitungan waktu sholat lainnya seperti maghrib, isya, subuh, itu berbeda karena
Kalau maghrib kan sudah ada ketentuan besaran tinggi matahari. Kalau maghrib berarti min 1 derajat, kalau isya min 18 derajat, kalau subuh min 20 derajat. Nah, sedangkan untuk tinggi matahari pada waktu asar itu tidak bisa ditetapkan. Jadi kita harus mencarinya terlebih dahulu dengan rumus. Ini rumusnya. Kotan H sama dengan tan lintang dikurangi deklinasi ditambah 1. Kita harus mencarinya terlebih dahulu untuk nilai H. Jadi penghitungan waktu sholat asar itu jauh lebih rumit dibandingkan dengan sholat maghrib, isya, subuh, ataupun waktu sholat zuhur. Oke, langsung saja kita mulai penghitungannya. Kita harus menghitung MP dan interpolasi seperti penghitungan tadi yang sudah saya jelaskan. MP dan interpolasi kita hitung terlebih dahulu. Untuk mencari tinggi matahari waktu asar, rumusnya kotan H sama dengan tan lintang dikurangi deklinasi ditambah 1. Tan buka kurung. Oh ya, untuk penggunaan tanda kurung itu juga harus disesuaikan dengan rumus. Oke, saya ulangi lagi. Tan buka kurung min 7 derajat 33 menit. Nah, kok bisa dapat 7 derajat itu dari mana? 33 menit dari mana? Itu dari sini, dari data lintang yang telah saya sebutkan tadi. Dikurangi deklinasi. Deklinasinya berapa? Min 9 derajat, 58 menit, 59 detik. Tutup kurung ditambah 1. Kita bisa menghitungnya dengan menggunakan kalkulator saintifik. Karena kalkulator saya tidak support apabila kita menjumlahkan semua terus ditambah 1, itu tidak bisa di kalkulator saya. Jadi saya hanya menjumlahkan di kalkulator saintifik saya tan sampai sini, sampai deklinasi. Jadi untuk penambahan angka 1 itu saya tambahkan secara manual. Kalau sudah ditambahkan, kalau sudah dihitung maksudnya kita akan ketemu ini hasilnya 0,042490373822 ditambah 1. Hasilnya ya sama seperti tadi saya jumlahkan secara manual, tambah 1, hasilnya 1,424990 sekian seperti yang ini. Nah, kemudian kita hilangkan nilai kotan agar menjadi ini nilai H. Kita hilangkan nilai kotan dengan cara hasilnya 1,42490373 itu kita tekan X-1 pada kalkulator saintifik kita masing-masing. Jadi ini hasilnya ini langsung saja kita tekan X-1 kemudian sama dengan, nah kalaupun sudah ketemu hasilnya, kita tekan lagi shift tans ANS sama dengan, lalu diderajatkan. Itu kita bisa lakukan sendiri di kalkulator kita masing-masing. Nah, kalau sudah melakukan cara yang tadi untuk menghilangkan nilai kotan, kita akan ketemu hasilnya. Hasilnya yang saya dapatkan itu 43 derajat, 48 menit, 29,65 detik. Kemudian kita akan menentukan sudut matahari pada waktu asar. Rumusnya cos T, T itu sudut matahari, sama dengan min tan lintang kali tan deklinasi ditambah sin H dibagi cos lintang dibagi cos deklinasi. Nah, ini yang membedakan nanti kalau H waktu asar itu kita dapatkan dari penghitungan yang kita lakukan tadi. Ini H dari waktu asar. Jadi nanti kita akan memasukkan H-nya ini
Tidak seperti waktu sholat lain, kalau maghrib kan min 1 derajat, kalau isya min 18, kalau subuh kan min 20 derajat. Nah, kita kembali lagi pada penghitungannya. Menghitung sudut matahari cos T sama dengan min tan lintang kali tan deklinasi ditambah sin H dibagi cos lintang dibagi cos deklinasi. Kita masukkan saja datanya tadi, min tan min 7 derajat 33 menit dikali tan deklinasi min 9, tan deklinasinya min 9 derajat 58 menit 59 detik ditambah sin H. Nah, hanya berapa? Hanya ini. Kita yang sudah kita tentukan tadi hanya 43 derajat 48 menit 29,65 detik dibagi cos min 7 derajat cos lintang min 7 derajat 33 menit dibagi cos deklinasi yaitu min 9 derajat 58 menit 59 detik. Hasilnya kita klik sama dengan. Nah, untuk menghilangkan cos T itu bagaimana? Nah, itu kita tinggal menekan shift cos sama dengan kan ini kan shift cos sama dengan itu, nanti ada hasilnya lagi, kemudian kita klik derajat, kita derajatkan dan kita akan menemukan besaran T, besaran sudut yang sudah kita derajatkan itu 46 derajat 42 menit 31,78 detik. Nah, kita kan sudah menemukan tadi tinggi matahari, kita sudah menemukan sudut matahari, kita juga sudah menemukan. Lalu langsung saja kita menghitung waktu sholat asar. Rumusnya MP dikurangi interpolasi ditambah T dibagi 15. Caranya mudah, kita tinggal masukkan saja data-datanya seperti dalam rumus ini. MP 12 derajat 13 menit 26 detik dikurangi interpolasinya tadi 0 derajat 22 menit 56 detik ditambah nilai T. Nah, ini nilai T 46 derajat 42 menit 31,78 detik dibagi 15. Nah, seperti yang saya tegaskan tadi, untuk penggunaan tanda buka kurung dan tutup kurung itu juga harus mengikuti buka kurung dan tutup kurung dalam rumus. Nah, ini kita jumlahkan, ini MP dikurangi interpolasi ditambah T bagi 15, kita jumlahkan, klik sama dengan di kalkulator saintifik kita, kemudian kita klik derajat. Nah, hasilnya 14 derajat 57 menit 20,12 detik. Kita bisa membacanya dengan jam 14 57 menit 20,12 detik dalam satuan WIB. Nah, jadi untuk waktu sholat asar di tempat saya berada itu pukul 14.57 menit. Ini adalah waktu yang sebenarnya. Kalau kita menggunakan ihtiyat, kita bisa menambahnya dengan 1-2 menit. Jadi nanti bisa 58 ataupun 59 menitnya ini. Baik, saya akan melanjutkan penghitungan waktu sholat, yaitu sholat maghrib. Pada tanggal 23 Februari dan lokasinya masih sama seperti yang telah saya sebutkan tadi. Kita memerlukan data-data yang akan digunakan untuk menghitung waktu sholat maghrib seperti data sholat asar tadi, yaitu data lintang min 7 derajat 33 menit, data bujur 110 derajat 44 menit, data equation of time min 0 derajat 13 menit 25 detik, data deklinasi matahari min 9 derajat 56 menit 14 detik, dan data daerah, karena daerah saya WIB maka 105 derajat. Nah, untuk H itu tinggi matahari. Kalau maghrib tinggi matahari itu min 1 derajat.
Baik, langsung saja kita masuk ke penghitungannya. Caranya sama, kita menentukan MP, meridian pas, dan interpolasi terlebih dahulu. Kalau MP kan rumusnya 12 dikurangi equation of time. Equation of time-nya tadi dimasukkan di sini, kita jumlahkan lalu diderajatkan. Kalau interpolasi rumusnya min. Kalau interpolasi saya ulangi lagi, bujur tempat dikurangi bujur daerah dibagi 15. Hasilnya nanti diderajatkan. Nah, ini hasilnya tadi. Kemudian kita akan menentukan sudut matahari pada waktu maghrib. Sudut matahari itu T. Rumusnya cos T sama dengan min tan lintang dikali tan deklinasi ditambah sin H dibagi cos lintang dibagi cos deklinasi. Kita masukkan saja data-datanya tadi sesuai dengan rumus ini. Kalau lintang ya kita masukkan lintang, kalau deklinasi kita masukkan deklinasi, kalau H kita juga masukkan nilai H-nya tadi berapa, kita masukkan saja sesuai rumus. Berarti min tan min 7 derajat 33 menit dikali tan min 9 derajat 56 menit 14 detik ditambah sin H. Sin H-nya tadi kalau maghrib kan sudah ditentukan, yaitu min 1 derajat. Berarti tambah sin min 1 derajat sesuai dengan sudut matahari maghrib. Kemudian dibagi cos min 7 derajat 33 menit dibagi cos min 9 derajat 56 menit 14 detik. Kemudian kita jumlahkan hasilnya dengan klik sama dengan di kalkulator saintifik. Nah, kalau sudah ketemu ini 92,355.171.039471. Nah, ini kan sudah ketemu hasilnya. Nah, untuk menghilangkan cos itu bagaimana agar kita itu bisa menemukan T, sudut matahari? Caranya sederhana, kita tinggal ini hasilnya ini, caranya kita tinggal menekan shift cos sama dengan kemudian diderajatkan. Nah, kita akan menemukan hasilnya 92 derajat 21 menit 18,62 detik. Nah, tadi kan MP, interpolasi, kemudian sudut matahari sudah kita tentukan. Nah, langkah terakhir kita akan menentukan awal waktu maghrib. Kita akan menentukan waktu maghribnya itu jam berapa. Dengan rumus MP dikurangi interpolasi ditambah T dibagi 15. Kita masukkan saja tadi datanya. MP tadi 12 derajat 13 menit 25 detik dikurangi interpolasi tadi datanya 0 derajat 22 menit 56 detik ditambah T. T itu sudut matahari ini. Ditambah T berarti 92 derajat 21 menit 18,62 detik dibagi 15. Oh ya, kalau menghitung rumus itu juga harus diperhatikan. Buka kurung, tutup kurungnya itu harus disamakan dengan seperti yang ada di rumus. Kemudian kita jumlahkan semuanya. MP dikurangi interpolasi ditambah T dibagi 15. Kita jumlahkan di kalkulator saintifik. Nah, setelah itu kita klik hasilnya sama dengan lalu diderajatkan. Dan kita akan menemukan waktu maghrib. Kita akan menemukan hasilnya yaitu 17 derajat 59 menit 54,24 detik. Atau kita bisa membacanya dengan jam 17 lebih 59 menit WIB. Ini adalah waktu yang sebenarnya. Kalau kita ikhtiatkan, kita mungkin bisa menambahkan 1-2 menit. Berarti nanti bisa pukul 18 atau 18 lebih 1 menit WIB. Nah, untuk waktu sholat Isya itu caranya sama. Caranya sama seperti waktu penghitungan sholat maghrib.
bedanya terletak di sini, di rumus sin H. Kalau maghrib kan tadi sin H-nya min 1 derajat. Nah, kalau isya itu sin H-nya, H itu tinggi matahari itu diganti. Kalau maghrib kan min 1. Nah, kalau isya tadi min 18. Jadi data-data yang dimasukkan itu sama, semuanya sama, terkecuali di bagian sin H. Kalau isya berarti tinggal diganti saja sin H. Sin H-nya berarti tinggal diganti di sini. Ini berarti min 18 derajat. Nah, ini bedanya. Nah, ini sin H. Sin H kalau maghrib kan sinnya sin min 1 derajat. Nah, kalau untuk isya kita tinggal ganti saja di bagian sin H-nya itu 18 derajat. Kemudian kita jumlahkan, caranya sama seperti tadi. Untuk menghilangkan cos-nya juga sama, klik shift cos sama dengan derajatkan. Nah, itu sudah ketemu hasilnya. Nanti sudutnya 109 51 17,09. Untuk waktu isya itu juga sama, menentukannya sama seperti waktu maghrib. MP dikurangi interpolasi ditambah T dibagi 15. Kita jumlahkan dan kita masukkan datanya tadi dan kita akan menemukan hasilnya di sini. 19 derajat 9 menit 54,14 detik, atau kita bisa membacanya dengan jam 19 lebih 9 menit WIB. Ini adalah waktu yang sebenarnya. Kalau kita ikhtiatkan, kita bisa tambahkan 1 sampai 2 menit. Jadi nanti bisa pukul 19.10 atau 19 lebih 11 menit WIB. Nah, kemudian kalau subuh bagaimana? Ataukah sama dengan waktu maghrib ataupun sama dengan waktu isya? Jawabannya adalah sama. Cuman terletak di bagian sin H sama di bagian rumus untuk menentukan waktu subuh. Baik, saya praktikkan saja untuk waktu maghrib karena mohon maaf, saya praktikkan saja untuk waktu subuh. Kita menghitung MP dan interpolasi seperti yang telah saya jelaskan tadi. Kita hitung terlebih dahulu MP-nya, terus interpolasinya, terus sudut matahari. Rumusnya juga sama, cuman bedanya di bagian sin H. Kalau maghrib kan min 1 derajat. Tadi kalau isya itu min 18 derajat. Nah, kalau subuh itu kita tinggal ganti saja. Berarti sini kita tinggal ganti sin H-nya itu jadi sin min 20 derajat. Kita tinggal ganti saja, kemudian kita jumlahkan semuanya rumus ini. Kita masukkan rumusnya dan kita jumlahkan. Nah, hasilnya akan ketemu. Kemudian untuk mencari nilai T, sudut matahari, caranya juga sama. Kita tinggal tekan shift cos sama dengan kemudian diderajatkan. Nah, kita akan ketemu sudut mataharinya itu 111, 53, 53,92. Nah, perbedaan yang kedua, dalam waktu subuh dengan waktu maghrib ataupun isya, itu perbedaannya terletak di sini, di rumus penentuan waktu subuh. Kalau waktu maghrib dan isya itu kan rumusnya MP dikurangi interpolasi ditambah T dibagi 15. Nah, sedangkan kalau waktu subuh itu perbedaannya kedua terletak di sini. Jadi kalau maghrib dan isya tadi kan ditambah. Nah, kalau waktu subuh itu dikurangi. Jadi kita masukkan saja datanya, MP dikurangi interpolasi dikurangi T dibagi 15. 12 derajat saya ulangi lagi, 12 derajat 13 menit 22 detik dikurangi 0 derajat 22 menit 56 detik dikurangi 11
111 derajat 53 menit 53,92 detik dibagi 15. Kita jumlahkan dan kita akan menemukan hasilnya. Nah, ini hasilnya. 4 derajat 22 menit 50,41 detik. Atau kita bisa membacanya dengan jam 4 lebih 22 menit. Ini adalah waktu yang sebenarnya yang dihitung secara matematis astronomi. Kalau kita ikhtiatkan, kita tinggal tambahkan saja 1-2 menit. Berarti nanti bisa pukul 4 lebih 23 menit ataupun pukul 4 lebih 24. Kalau kita ikhtiatkan, kita tinggal tambahkan saja 1-2 menit. Nah, itu perbedaannya. Kalau di maghrib sama isya sama subuh, perbedaannya itu terletak, kita tinggal mengubahnya di bagian sinha, di bagian rumus koste, kita tinggal mengubahnya di bagian sinha. Nah, kalau subuh juga demikian, kita tinggal mengubahnya juga, namun di bagian ini, di bagian rumus MP dikurangi interpolasi, dikurangi ininya. Ini dikurangi kalau subuh. Kalau maghrib dan isya kan ditambah.